Mungkin yang bisa kami sampaikan selaku kuasa hukumnya Virgon bahwa sampai sejauh ini, sampai saat ini setelah saya baru kembali dari luar kota, saya sudah menghubungi klien kami. Intinya dia tidak memberikan komentar terkait dengan berita seperti yang kemarin beredar, tapi intinya tadi dia menyampaikan bahwa kasus ini tetap akan dilanjut sampai ke pengadilan dan belum ada kata-kata ataupun statement dari klien kami bahwa kita akan melakukan perdamaian, jadi masih lanjut. Sejauh ini kemarin kan sempat bertemu, ada pertemuan keluarga gitu. Itu saya nggak tahu ketemunya kapan dan tidak ada informasi ke kami. Yang pasti pertemuan itu tidak pengetahuan kami. Kami tahunya setelah terjadinya pertemuan itu. Setelah kami meeting kedua, klien kami menyampaikan bahwa kasus ini tetap dilanjut karena sudah dari proses penyelidikan, sekarang sudah naik penyidikan. Tinggal nanti mungkin perkembangannya kami akan menanyakan ke pihak penyidik. Mas, dilanjut karena apakah karena keinginan Inara yang dianggap mungkin tidak masuk akal makanya dilanjut, atau artinya tidak ada alasan apa yang akhirnya kasus ini dilanjutkan? Virgon ingin melanjutkan. Alasannya bahwa tidak lebih kepada yang tadi dipertanyakan sama teman-teman bahwa apakah ada permintaan dari sana atau tidak, tapi lebih kepada hukum yang berlaku yang ingin disampaikan kepada terlapor bahwa klien kami tetap ingin melanjutkan proses hukum. Jadi belum ada kata-kata untuk kita melakukan mediasi ataupun pertemuan untuk melakukan perdamaian. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan dari Inara sendiri buat mohon naik gitu buat dilaput itu, apakah tetap akan dilanjut atau gimana? Itu kan belum ada informasi dari klien kami, tapi yang pasti klien kami sudah menyampaikan barusan saya telepon per 2 menit lalu bahwa mereka ingin tetap lanjut untuk proses hukum selanjutnya. Nanti bisa disebutkan bahwa Virgon tega. Ya nanti silakan itu ditanyakan ke yang bersangkutan, kami hanya menjalankan profesionalnya. Bahwa kami sebagai kuasa hukum, klien kami belum ada kata-kata untuk melakukan perdamaian. Mas, Kita tadi lihat ke depannya. Mas tadi kan dibilang kita baca kan bahwa Inara Virgon awalnya kan mau berdamai, mengikuti persyaratan dari Inara, tapi mungkin apakah karena dari adanya pihak ketiga sampai akhirnya terjadi hal ini? Enggak sih, hanya begitu. Kalau dibilang tadi ada tega atau tidak kan klien kami juga dilaporkan kan, ada juga laporkan dari terlapor juga ada, jadi saling lapor. Jadi memang saling melapor dan memang belum ada perdamaian dari antara saling melapor itu, kita memang belum ada perdamaian. Justru pertemuan antar lawyer belum ada? belum. Komunikasi juga nggak ada. Kalau komunikasi mungkin dari Mas Kris ya yang melakukan sidang untuk proses cerainya ya. Kalau kami kan lebih fokus ke laporan yang undang-undang ITE. Tadi per hari ini saya sudah tanyakan kepada klien kami, intinya kasus tetap dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan. Berarti pertemuan kemarin nggak menyangkut pautkan kuasa hukum? Itu yang kami nggak tahu karena kan juga di fotonya tidak ada sama sekali foto kita ya. Kita juga nggak tahu dalam proses pertemuan itu tidak melibatkan kami. Virgon sendiri nggak cerita, Bang? Cerita setelah waktu mereka bertemu. Apa yang Dan apa disampaikan? yang dilakukan pertemuan itu apa bang katanya? Kemana gitu, Bang? Tidak lebih menceritakan lebih dalam, tapi putusannya kepada kami bahwa dia ingin tetap melanjutkan proses hukum ini. Andai Inara mencabut laporannya, apakah Virgon juga akan Aku nggak tahu, aku belum berani jawab karena klien kami tadi intinya tetap untuk melanjutkan proses hukum. Masih ada rasa kasihan nggak sih bang, apalagi kan di di media. Ini kan sama-sama saling melapor. Maksudnya Kalau dari misalnya sisi mungkin dari sisi kasihan juga mungkin klien kami kalau misalnya mungkin dia bisa meluapkan seperti itu juga dia juga merasa dilaporkan juga kan, saling melapor. berarti sudah tidak ada pertimbangan apa-apa dan tetap melanjutkan ke jalur. Sejauh itu dari klien kami menyampaikan terakhir seperti itu barusan. Ya, terakhir kan Inara diperiksa dan ya. Kalau dari Virgon sendiri laporan dari Inara gimana? Perkembangannya? Terakhir waktu itu kita dampingin masih pemeriksaan saksi sih, ada beberapa tambahan pemeriksaan. Tapi kalau yang laporan kita yang undang-undang ITE sudah naik ke penyidikan dan kemarin semua saksi dan beberapa juga saksi ahli sudah diperiksa untuk
Berarti yang Virgon dilaporkan baru penyelidikan ya? Terakhir karena waktu itu yang dampingin Mas Kris ya yang itu ya. Jadi saya fokus di laporan. Tapi yang pasti klien kami untuk laporan yang undang-undang ITE-nya sudah naik ke penyidikan. Bang, untuk komunikasi sendiri dari pihak Bang Virgo katanya menutup akses ke Ainara gitu. Gue nggak nanya soal itu sih, karena kalau mengenai komunikasi mereka mungkin bisa langsung ya, nggak antara pengacara dan pengacara. Bang Inara di setiap wawancaranya selalu bilang dia membuka jalur damai, Bang. Tapi kenapa Virgon begitu kekeh untuk tetap melanjutkan kasus? Kalau kami intinya kalau belum ada permintaan dari klien kami untuk melakukan mediasi atau perdamaian, kami juga belum berani memberikan informasi seperti apa, karena memang mungkin dari sana menyampaikan ingin melakukan mediasi, tapi mungkin dari klien kami belum meminta kepada kami gitu loh. Kita lihat nanti ke depannya, tapi untuk sementara kasus sudah berlanjut. Tapi ada obrolan nggak, Bang? Mungkin Virgon udah dengar nih kalau pihak Inara sebenarnya buka jalur damai gitu. Apa Virgon bahkan nggak tahu sama sekali Inara buka jalur damai? Tadi sih nggak ada ngomongin soal itu sih, belum bicara soal perdamaian, masih untuk fokus untuk melanjutkan proses hukum. Oke, yang dari Aku soal dari Persik dong.